Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di majelis ilmu yang akan mempelajari kitab Al-Kabair, insyaallah melanjutkan dari pembahasan kitab-kitab selanjutnya. Kemudian segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala juga yang telah memberikan berbagai banyak nikmat kepada kita semua, baik nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sunnah, nikmat sehat, dan salah satunya pada pagi hari ini kita berkumpul merasakan nikmat ilmu sehingga kita dapat membedakan mana yang hak dan batil, mana yang tauhid, mana syirik, serta mana sunnah dan mana bid'ah. Kemudian salawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta kepada para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan kepada para pengikutnya yang menegakkan sunnah beliau SAW hingga akhir zaman nanti. Dan alhamdulillah pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Kabair karya Imam Al-Zahabi rahimahullah, yang dimana pada hari ini kita akan membahas bab tentang bunuh diri, hakim yang buruk, dan dayus, ya Ustaz, insyaallah. Kemudian sebelum memulai kajian kita pada pagi hari ini, izinkan Anda membacakan beberapa adat dan petunjuk kajian online kita pada pagi hari ini. Yang pertama, peserta kajian wajib menuliskan nama agar mudah dikenali. Namun jika nanti tidak menggunakan nama asli, maka mohon maaf, kami akan meremove peserta dari Zoom. Kemudian peserta kajian wajib memute mikrofon aplikasi Zoom pada saat kajian agar kajian berlangsung dengan hikmat. Kemudian yang ketiga, peserta kajian dilarang untuk saling mengobrol dan berbicara sendiri selama kajian berlangsung. Yang keempat, khusus peserta ahwat selama kajian berlangsung wajib menonaktifkan kamera pada aplikasi Zoom. Yang kelima, pada sesi tanya jawab, peserta hanya boleh bertanya setelah menekan raise hand terlebih dahulu di menu more sebelah pojok kanan bawah, atau dapat mengirimkan pertanyaannya melalui chat kepada admin atau kepada panitia kajian. Bila menggunakan handphone dan volume terasa kurang terdengar jelas, maka tekan menu on speaker di pojok kiri atas. Jazakumullahu khairan atas perhatian dan partisipasinya pada para peserta kajian pada pagi hari ini. Mungkin itu saja dari Ana untuk pengantar sebelum kita memulai kajian. Kepada Ustaz, falyatafadhal mashkura. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jamaah Masjid Ukhuwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita dari kitab Al-Kabair karya Al-Imam Al-Zahabi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kita sampai pada dosa besar yang al-khamisa wal ishrun, yaitu dosa besar yang ke-25, yaitu qatilu nafsihi wa hiya min a'zamil kabair. Kata Imam Zahabi, yaitu seorang bunuh dirinya, dan ini termasuk dosa-dosa paling besar, termasuk dosa-dosa paling besar. Telah datang banyak peringatan baik dalam Al-Qur'an maupun hadis-hadis tentang bahayanya dosa membunuh diri. Dan dosa bunuh diri menunjukkan terkumpul padanya banyak hal, di antaranya menunjukkan dia putus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan putus asa dari rahmat Allah merupakan dosa tersendiri, ya. Al-qunut min rahmatillah, la tai'asu min rauhillah innahu la yai'asu min rauhillah illa al-qaumul kafirun, ya. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah, sungguhnya yang putus asa dari rahmat Allah hanyalah orang kafir. Kemudian antaranya bentuk tidak sabar, ya, tidak sabar dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga dia ingin membunuh dirinya, ya. Sebenarnya pada hakikatnya seorang yang membunuh diri, dia ingin terlepas dari kesulitan yang dihadapi, yang dia merasa tidak kuat menghadapinya, ya.
Dan bukan dia kemudian bebas dari keburukan tersebut, justru dia berpindah pada kondisi yang lebih parah. Ya, dia akan berpindah kepada alam barzakh yang di situ kondisinya lebih menyakitkan, azab ya bagi para pelaku dosa besar di alam barzakh. Belum lagi kalau di akhirat kelak, kecuali diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana dibawakan oleh Imam Az-Zahabi, firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 29, kata Allah, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima wa may yaf'al dzalika udwanan wa zulman fasawfa nuslihi naran wa kana dzalika 'ala Allah yasira." Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian bunuh jiwa kalian. Sungguhnya Allah sangat sayang kepada kalian. Wa may yaf'al dzalik, barang siapa yang melakukan hal tersebut, udwanan wa zulman, karena melampaui batas dan kemudian karena zalim ya, maka ya fasawfa nuslihi naran, maka dia akan dimasukkan dalam neraka jahanam ya, akan masuk dalam neraka jahanam. Wa kana dzalika 'ala Allah yasira, dan itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jelas dalam ayat ini Allah buka tentang larangan bunuh diri, kemudian Allah mengingatkan sebabnya ya, karena innallaha kana bikum rahima, Allah sayang kepada kalian. Kenapa kalian bunuh diri? Yaitu jangan putus asa di rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini ada ujian ya. Namun demikianlah sebagian orang karena kurangnya iman terkadang bunuh diri pada hal-hal yang sepele ya. Kita dengar hal-hal sepele, gantung diri lah, minum baygon lah ya. Karena tadi iman kepada takdir kurang. Ini menunjukkan iman kepada takdir, bahwasanya hidup ini adalah medan ujian, sehingga ada permasalahan sedikit kemudian bunuh diri. Ada yang gara-gara ribut sama suaminya langsung minum baygon ya. Ada yang gara-gara ketahuan misalnya ketahuan melakukan sesuatu yang buruk, narkoba atau yang lainnya, kemudian hendak bunuh diri ya. Ingin selesai dari problematika, jalan satunya adalah bunuh diri ya. Terkadang ada sebagian yang konyol yang bunuh diri untuk menjengkelkan orang lain. Dia bunuh dirinya, kemudian dia shooting dirinya, kemudian dia perlihatkan, terkadang untuk menjengkelkan ayah dan ibunya, sebagaimana terjadi di negara-negara barat ya. Apalagi kalau kita bicara tentang bunuh diri di negara-negara kafir, wah tingkat bunuh diri sangat tinggi. Mau di Jepang, mau di Korea, mau di banyak hal, gara-gara sepele ya, tidak belajar tentang masalah hakikat takdir ya. Takdir bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan perkara-perkara yang berat sebagai ujian bagi hamba-hambanya ya. Oleh karenanya seharusnya orang muslim adalah orang yang paling kuat, yang jauh dari sikap bunuh diri. Orang yang bunuh diri biasanya imannya kurang ya, karena kurang kurang mendalami tentang Islam itu sendiri. Tapi kalau kita lihat angka bunuh diri di negara-negara kafir, apalagi negara-negara ateis, maka tingkat bunuh diri di sana sangat tinggi ya. Allah mengatakan innallaha kana bikum rahima, sungguhnya Allah sayang kepada kalian ya. Wa may yaf'al dzalika, siapa yang melakukannya karena melanggar hak atau berbuat zalim, fasawfa nuslihi nara, kami akan masukkan dia ke dalam neraka, menunjukkan dosa besar, akan dimasukkan dalam neraka. Ancaman khusus terhadap orang yang bunuh diri. Wa kana dzalika 'ala Allah yasir, mudah bagi Allah untuk masukkan orang dalam neraka jahanam. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwasanya bunuh diri adalah dosa besar. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsal lati harramallahu illa bil haqq." Dan orang-orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah, tidak berdoa kepada selain Allah, wa la yaqtuluna nafsal lati harramallahu illa bil haqq, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan untuk dibunuh kecuali memang ada haknya. Di antara dosa besar adalah membunuh jiwa yang diharamkan untuk dibunuh. Kalau membunuh jiwa yang boleh dibunuh ya boleh, misalnya membunuh qisas, orang yang telah membunuh orang lain maka dibunuh juga, maka yang diperbolehkan. Ya, misalnya perampok dibunuh boleh, ini jiwa yang boleh dibunuh ya. Atau orang yang berzina padahal sudah menikah ditegakkan hukum had untuk dirajam, ini boleh. Tapi kalau jiwa yang tidak boleh dibunuh kemudian dibunuh, maka ini adalah dosa besar. Ya, makanya dalam ayat selanjutnya dalam surat Al-Furqan tadi,
wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Barang siapa yang melakukan hal ini, berbuat syirik dan membunuh jiwa yang haram untuk dibunuh, berzina, yalqa athama, dia akan mendapatkan dampak dari dosanya, yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamah, maka dia akan diazab dalam azab, dilipat gandakan azabnya pada hari kiamat, wa yakhlud fihi muhana, dan kekal di dalamnya. Illa man taba, kecuali yang bertobat. Dan di antara jiwa yang diharamkan dibunuh adalah jiwa seseorang sendiri. Jiwa dia bukan milik dirinya, ya. Kita di atas muka bumi ini semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita, harta kita, jiwa kita, ya, adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Kita ini milik Allah dan kepada Allah kita akan kembali. Walillahi ma fis samawati ma fil ard. Semua yang di langit di bumi itu milik Allah. Kita ini milik Allah Subhanahu wa taala. Bukan, jangan sampai kita berpikir ini kan jiwa saya, ini harta saya, bebas saya melakukan sesukanya. Tidak. Ini semua kenikmatan yang Allah titipkan dan Allah akan minta pertanggungjawaban. Ya. Tubuh adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita rusak seenaknya, ya. Tidak boleh kita rusak seenaknya. Kalau ada orang kemudian ini kan jadi milik saya, dia mau potong jari dia, dosa, ya. Dosa, dia akan minta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau dia bunuh diri, ya. Sama seperti harta titipan dari Allah, tidak boleh kita gunakan untuk maksiat, tidak boleh kita gunakan untuk hura-hura, untuk mubazir. Semuanya ada pertanggungjawabannya. Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian kalian akan diminta pertanggungjawaban tentang nikmat yang kalian rasakan. Di sini Allah mengingatkan, wala taqtulun nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Jangan kalian membunuh jiwa yang diharamkan untuk dibunuh, di antaranya jiwa kalian sendiri. Tidak boleh dibunuh. Ya. Ini di antara ayat-ayat yang menjelaskan tentang bahayanya bunuh diri. Kemudian dalam hadis wa an Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana mimman kana qablakum rajulun bihi jurhun fajazi'. Dahulu ada seorang sebelum kalian. Rasulullah SAW mengingatkan tentang bahaya bunuh diri. Rasulullah bercerita tentang orang-orang terdahulu. Bahwasanya bunuh diri ini bukan hal yang baru, tapi sudah ada sejak zaman dahulu. Ya, seorang dikuasai setan kemudian akhirnya dia bunuh diri. Kata Nabi SAW, kana mimman kana qablakum, dulu sebelum kalian wahai para sahabatku, rajulun bihi jurhun fajazi. Ada seorang punya luka. Dia mengalami luka kemudian dia merasa sakit, dia marah, ya. Fa akhadha sikinan fa kharra biha fa hazza biha yadahu. Maka dia ambil pisau kemudian dia potong tangannya, ya. Mungkin lukanya ada di tangan, dia potong. Sebenarnya kan tambah sakit, ya. Luka dipotong tambah sakit, ya. Fama raqa'ad damu hatta mata. Kemudian darah tidak berhenti, ya, tidak berhenti sampai akhirnya dia meninggal dunia. Qala Allah Ta'ala, maka Allah berkata, badarani abdi bi nafsihi haramtu alaihi jannah. Hambaku menyegerakan dirinya dengan membunuh dirinya, ya. Haramtu alaihi jannah, maka aku haramkan surga baginya. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, ini menunjukkan bahwasanya orang bunuh diri haram baginya masuk surga. Ini ancaman yang keras, menunjukkan bunuh diri adalah dosa besar. Kemudian juga hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qatala nafsahu bihadidatin, barang siapa membunuh dirinya dengan pisau yang atau besi yang tajam, dengan menusuk dirinya dengan besi yang tajam tersebut, fa hadidatuhu fi yadihi yatawajja'u biha fi batnihi fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. Maka pada hari kiamat kelak besi yang dia gunakan untuk bunuh diri tersebut akan dia pegang lagi pada hari kiamat dan dia tusuk-tusuk perutnya, di neraka jahanam selama-lamanya. Selama-lamanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hukuman bagi orang yang bunuh diri dengan besi yang tajam, dengan pisau, dengan pedang misalnya, atau dengan tombak, bunuh diri, ya. Waman qatala nafsahu bisummin, barang siapa yang bunuh diri dengan racun, fasumuhu fi yadihi, maka racun tersebut pada hari kiamat kelak akan berada di tangannya, yatahassahu fi nari jahannam, maka akan dia konsumsi racun tersebut, dia makan atau dia minum, ya, fi nari jahannam, di neraka jahannam, khalidan mukhalladan fiha abada, selama-lamanya, ya. Dan hadis muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan riwayat Imam Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwasanya di antara bentuk hukuman bagi orang yang membunuh diri, jelas dia akan masuk neraka. Yang kedua, dia akan dihukum dengan
alat yang digunakan untuk bunuh dirinya. Kalau dia bunuh diri dengan racun, maka dia akan mengkonsumsi racun tersebut pada hari kiamat. Tentunya mungkin racunnya akan dirubah oleh Allah, tapi intinya lebih parah, lebih menyakitkan tatkala di neraka jahanam. Ya. Siapa yang bunuh diri dengan menikam besi, benda tajam ke badannya, maka pada hari kiamat dia akan membunuh dirinya dengan demikian, dengan pedang, seperti dilakukan oleh orang luar harakiri atau yang lainnya, bunuh diri ya, atau dengan pisau. Ya, ini semua dia akan disiksa pada hari kiamat dengan cara seperti itu ya, dengan cara seperti ini. Perkara yang sangat mengerikan. Bahkan dalam hadis ini disebutkan khalidan mukhalladan fiha abada, kekal selama-lamanya. Seakan-akan mereka telah keluar dari Islam. Tapi yang benar bahwasanya orang yang bunuh diri tidak kafir, tetapi dosanya sangat besar, sampai-sampai dikatakan khalidan mukhalladan fiha abada, ya, kekal selama-lamanya. Artinya dia akan lama dalam neraka jahanam meskipun dia akan keluar suatu saat ya. Saya katakan kalau bunuh orang, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannam khalidan fiha ya. Barang siapa yang membunuh orang lain ya dengan sengaja ya, dia juga diazab dengan ancaman kekal di neraka, artinya waktu yang sangat panjang. Apalagi dia bunuh dirinya. Dia bunuh dirinya ya, yang harusnya dia sayang kepada dirinya ya, malah dia bunuh dirinya sendiri ya. Ini aneh ya. Kalau orang bunuh orang lain mungkin dia namanya orang lain, dia tidak sayang kepada orang lain. Dia bunuh dirinya sendiri, harusnya dia sayang kepada dirinya. Ya, malah dia bunuh dirinya. Maka siksaannya lebih lagi di antaranya dia disiksa dengan alat yang dia gunakan untuk membunuh dirinya. Ini mengerikan ya. Bayangkan orang yang bunuh diri misalnya dengan minum racun, yang konsumsi racun, dia akan siksa dengan apa yang dia konsumsi tersebut. Kemudian dalam hadis yang sahih, alladzi alamathul jirah fastajala al-mauta faqatala nafsahu bi dhawabi sayfihi. Kemudian dalam hadis yang sahih tentang kisah seorang yang dia sakit dengan luka yang dia rasakan, maka dia pun segera mati dengan dia menegakkan bi dhawabi sayfihi, dia menegakkan pedang yang tajam, kemudian tekankan dadanya, kemudian dia menindihkan tubuhnya, akhirnya meninggal dunia. Kata Nabi, huwa min ahlin nar, dia termasuk dari neraka jahanam. Ini Rasulullah ucapkan tentang seorang yang kalau tidak salah namanya Kuzman ya, yang dia hebat ya dalam berperang. Ini salah seorang mungkin dari munafik atau yang lainnya ya. Dia berperang dan para sahabat kagum dengan kehebatan perangnya ya. Karena dia begitu hebat dalam berperang, membunuh banyak orang-orang dalam perang Uhud. Tapi Nabi mengatakan huwa min ahlin nar, dia di neraka. Maka para sahabat, sebagian sahabat heran, maka dia ikuti orang ini. Ternyata benar di penghujung kisah orang ini ternyata dia terluka. Dan terluka dia tidak kuat menahan rasa sakit luka, mungkin badannya sekujur tubuh penuh dengan luka, dia tidak kuat. Makanya dia memilih untuk bunuh diri, untuk menyelesaikan rasa sakitnya. Dia pasang pedang, kemudian dia tancapkan dirinya, kemudian dia pun mati ya. Kemudian dia mati, maka ini dosa besar. Maka Nabi mengatakan huwa min ahlin nar, padahal dia baru saja berjihad ya. Tapi ketika dia bunuh diri karena tidak kuat dengan rasa sakit, maka Rasulullah memvonisnya dengan penghuni neraka jahanam ya, wal iyadzubillah ya. Kemudian hadis yang terakhir yang dibawakan oleh Az-Zahabi, an Yahya bin Abi Katsir an Abi Qilabah an Sabit bin Ad-Dhahhak an Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, la'nul mu'min ka qatlihi wa man qadhafa mu'minan bi kufrin fa huwa ka qatilihi wa man qatala nafsahu bi syai'in adzabahu Allahu bihi yaumal qiyamah. Melaknat seorang mukmin seperti membunuhnya, dan barang siapa menuduh seorang mukmin lain dengan kekufuran, maka dia seperti membunuh orang tersebut. Wa man qatala nafsahu bi syai'in, jadi patokan kita hadis yang lafal yang terakhir, barang siapa yang membunuh dirinya bi syai'in dengan suatu, adzabahu Allahu bihi yaumal qiyamah, maka Allah akan mengadabnya pada hari kiamat dengan suatu tersebut. Ya, makanya dalam hadis bahkan dengan racun disiksa dengan racun, dengan pedang disiksa dengan pedang. Wa man yataradda, barang siapa yang melemparkan dirinya jatuh ya dari gunung, dia akan disiksa juga demikian.
Disiksa dengan cara demikian ya. Dengan cara apapun dia akan disiksa dengan cara demikian, dengan membakar dirinya. Ada yang bakar dirinya. Subhanallah. Dia akan disiksa dengan cara demikian, bakar dirinya misalnya, tumpahin bensin kemudian dia bakar dirinya, waliyadzubillah. Ini adalah cara bunuh diri yang pedih ya. Dan subhanallah dia dikuasai oleh syaitan sehingga melakukan hal demikian ya. Namun kita katakan tadi, meskipun bunuh diri adalah dosa besar, namun para ulama sepakat bahwasanya bunuh diri tidak menyebabkan seorang kafir. Cuma dia terancam dengan azab yang pedih, terancam dengan siksaan yang lama di neraka jahanam ya. Namun dia tidak kafir ya. Oleh karenanya para ulama mazhab berpendapat bahwasanya orang yang bunuh diri tidak kafir dan hendaknya tetap disolatkan jika dia meninggal dunia dengan bunuh diri ya, dia butuh didoakan. Hanya saja bagi tokoh-tokoh agama hendaknya tidak menyolatkan orang seperti ini sebagai bentuk pelajaran bagi yang lainnya. Dalam hadis Jabir bin Samurah, utiya Nabi sallallahu alaihi wasallam bi rajulin qatala nafsahu bil masyaqis ya. Ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang didatangkan kepada Nabi untuk disolatkan. Dia telah membunuh dirinya dengan bil masyaqis. Masyaqis itu jamak al-mishqas, yaitu anak panah tapi yang depannya itu lebar ya. Kalau misalnya anak panah kan depannya lincip gini, tapi ini agak lebar, ada lebar ya, sehingga depannya itu agak lebar. Nah, dia bunuh diri dengan anak panah tersebut ya. Maka falam yusalli alaihi, maka Nabi tidak menyolatkan orang ini ya. Nabi tidak menyolatkan orang ini dan Nabi juga pernah melakukan hal tersebut kepada pelaku dosa besar yang lain, tapi Rasulullah menyuruh sahabatnya untuk menyolatkan pelaku dosa besar ya. Jadi intinya bunuh diri adalah dosa yang sangat berbahaya, terkumpul padanya banyak hal seperti putus asa rahmat Allah, tidak sabar, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sayang kepada dirinya sendiri dan banyak hal, dan diancam dengan azab yang pedih dan waktu yang lama untuk diazab di neraka jahanam. Saya ingatkan juga di antara hal yang menyedihkan yang kita dengar di akhir-akhir ini, bagaimana seorang kemudian mengkafirkan orang lain dilakukan oleh sebagian takfiriyin, kemudian dia bunuh diri dengan misalnya memakai cadar misalnya, kemudian bunuh diri ya, untuk membunuh sebagian orang ya. Subhanallah, dia telah melakukan dosa besar dengan bunuh dirinya. Dosa besar yang lain mengkafirkan orang yang tidak berhak untuk dikafirkan. Kemudian dosa jariah lainnya adalah merepotkan para wanita muslimah, dampak perbuatan dia ya. Akhirnya banyak wanita muslimah yang bercadar tertuduh, dilihat dengan sinis gara-gara perbuatan orang-orang seperti ini. Dia menyangka bahwasanya dengan bunuh diri dia langsung masuk surga. Wallahu alam ya. Sementara kejahatan yang dilakukannya seperti itu. Dia bunuh dirinya, terkadang dia bawa anaknya juga ikut mati ya. Kemudian orang yang dia bunuh itu apa kafir atau tidak, apa dia tahu atau tidak ya. Belum dampak negatif yang ditimbulkan ya, dirasakan oleh wanita-wanita muslimah ya. Seperti kita dengar pada waktu-waktu yang lalu, sampai ada wanita muslimah yang diturunkan dari kendaraan umum, ada wanita muslimah dicurigai kalau pergi ke tempat umum ya. Dampak buruk yang dilakukan oleh dia, dosa jariah, dia menyangka dia masuk surga dengan hal tersebut, padahal dia melakukan dosa jariah. Allahul musta'an. Semoga Allah mengampuni kaum muslimin dan kaum muslimat. Taib, dosa besar berikutnya adalah al-qadhi as-su' ya. Dosa besar ke-26. Hakim yang buruk ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah orang-orang kafir ya. Mereka adalah orang-orang kafir. Sudah pernah kita bahas dalam syarah kitab Tauhid bahwasanya berhukum dengan hukum selain Allah, hukum asalnya adalah dosa kecil. Dan ini sebagaimana disebutkan juga oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Bagi para penuntut ilmu silakan buka Majmu' Fatawa jilid 28 halaman 343.
Di situ Ibnu Taimiyah menyebut tentang dosa-dosa bukan dosa kecil, dosa besar, tapi kufur asgar maksud saya. Hukum asal berhukum dengan selain hukum Allah adalah kufur asgar, bukan kufur akbar. Di situ Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyebutkan serentetan dosa-dosa yang dianggap sebagai dosa besar, namun tidak sampai pada mengkafirkan. Di antaranya beliau menyebutkan adalah berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukum asal berhukum dengan selain hukum Allah adalah kufur asgar. Kufur asgar dosa besar ya. Cuma disebut dengan asgar untuk menunjukkan bahwasanya tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Namun jika seorang berhukum dengan selain hukum Allah bisa menjadi kafir jika di antaranya dalam beberapa bentuk, di antaranya misalnya dia merasa hukum dia lebih baik daripada hukum Allah. Ini di antara hal yang kondisi yang terburuk. Dia merasa hukum dia lebih baik daripada hukum Allah, atau dia merasa bahwasanya hukum dia sama dengan hukum Allah. Ya, ini juga membuat dia keluar dari Islam. Atau dia merasa boleh-boleh saja, kita ada hukum Allah, kita punya alternatif hukum bikin sendiri. Ini juga sama, tidak boleh. Ini di antara 3 bentuk ya. Merasa hukumnya lebih baik daripada hukum Allah. Hukum Allah sudah tidak relevan sebagaimana pernyataan orang liberal. Dengan beraninya mereka mengatakan hukum Al-Quran, hadis itu hanya cocok di zaman Nabi SAW 1400 tahun yang lalu, sudah tidak relevan lagi untuk zaman sekarang. Maka ini kekufuran akbar. Atau menyangka ya memang hukum Allah ada, tapi saya punya hukum juga sama saja. Mau hukum ini juga sama hukum saya, nilainya dengan hukum Allah. Berarti dia menyamakan diri dengan Allah. Ini juga kufur. Atau dia merasa tadi bahwasanya kita boleh punya alternatif selain hukum Allah, kita boleh bikin hukum sendiri yang itu alternatif tidak jadi masalah. Ini juga merupakan kekufuran ya. Ini juga merupakan kekufuran ya. Adapun kalau dia tahu dia berhukum karena ini adalah kesalahan, atau dia tahu ini adalah kondisi darurat ya, karena kondisinya demikian ya, dia tahu hukum Allah lebih baik ya, maka ini tidak sampai pada kufur akbar. Dia tahu salah hanya hawa nafsunya atau karena kondisi tertentu, maka ini hanya kufur asgar. Kufur asgar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa hukmal jahiliyati yabghun?" Apa kalian mencari hukum jahiliyah? Seluruh selain hukum Allah namanya hukum jahiliyah. Seluruh hukum selain hukum Allah, baik yang dijelaskan dalam Al-Quran atau yang dijelaskan oleh Nabi SAW dan dikembangkan oleh para ulama dalam buku-buku fikih mereka, selain hukum itu adalah hukum jahiliyah. Selain hukum itu adalah hukum jahiliyah ya. Allah juga berfirman, "Innal ladzina yaktumuna man anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaik yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun." Sungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan dari penjelasan dan petunjuk setelah kami jelaskan kepada manusia dalam Alkitab ya, baik dalam Al-Quran maupun Taurat maupun Injil, kemudian dia seorang sengaja menyembunyikan hukum Allah setelah jelas, ulaika yal'anuhumullah, mereka itulah orang-orang dilaknat oleh Allah, wa yal'anuhumul la'inun, dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Ini mengisyaratkan kepada qadhi, hakim ya, dia bisa terjerumus dalam berbagai macam dosa besar. Pertama, dia berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala, dia terjerumus dalam dosa besar ya. Berarti dia berhukum dengan hukum jahiliyah. Kemudian yang kedua, atau dia menyembunyikan kebenaran, dia tahu hukumnya tapi dia sembunyikan ya. Maka ini juga terlaknat ya, terlaknat ya. Kemudian Az-Zahabi membawakan suatu hadis ya, diriwayatkan Al-Hakim dalam sahihnya dengan isnad la ardahu ana. Kata Al-Hakim, kata Az-Zahabi, Al-Hakim membawakan hadis dalam sahihnya tapi isnadnya saya tidak ridai. Ya, isnadnya saya tidak ridai. Artinya menurut Az-Zahabi isnadnya adalah dhaif. Makna hadis tersebut isinya dari Talha bin Ubaidillah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, la yaqbalullah salata imamin hakama bi ghairi ma anzalallah. Allah tidak menerima salatnya imam yang berhukum dengan selain hukum Allah. Allah tidak menerima salatnya imam yang berhukum dengan selain hukum Allah. Hadis ini didhaifkan oleh Az-Zahabi rahimahullahu taala. Taib, apa hukum bekerja sebagai qadhi, sebagai hakim? Ini perkara yang penting ya, hukum bekerja sebagai hakim. Hakim kalau dia berhukum dengan hukum Allah, maka itu menegakkan syariat.
berhukum dengan hukum Allah, maka dia telah menegakkan syariat. Dan itu yang dituntut bagi para hukam, para qudat, para qadhi-qadhi, para hakim-hakim yang ada di negeri-negeri kaum muslimin untuk berusaha berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, hakim yang berhukum dengan selain hukum Allah dan dia ridha, dia sengaja berhukum dengan hukum Allah bukan hukum jahiliyah, maka dia melakukan dosa besar. Ya, dengan tadi kita jelaskan, kecuali kalau dia merasa hukum dia seperti hukum Allah, maka dia terjerumus dalam kekufuran, kufur akbar, atau dia merasa lebih baik hukum daripada hukum Allah, ini lebih parah lagi, atau dia merasa boleh alternatif, ya ini pakai hukum sendiri boleh, tidak usah pakai hukum Allah, ini juga sama dosa kufur akbar. Tapi hukum asalnya berhukum dengan selain Allah, dengan hukum selain Allah adalah al-kufur asgar, dosa besar, tapi dia kufur kecil. Ini kondisi kedua. Kondisi ketiga, dia berhukum dengan selain hukum Allah tapi dalam rangka untuk taklilu syarr, dalam rangka untuk mengurangi kemudaratan. Dia tahu hukum dia ini salah, ya. Dia tahu, tapi dia bekerja di suatu negara yang hukumnya bukan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak tegakkan ya, sebisa mungkin, maka akan terjadi kezaliman yang lebih parah. Ya. Hak-hak orang akan diambil, akan terzalimi, terbengkalai dan yang lainnya, maka dia berusaha untuk berhukum meskipun dia tahu ini hukum bukan selain hukum Allah, tapi dia berusaha mendekatkan kepada hukum yang lebih benar. Mimbab taklilus syarr, dalam rangka untuk meminimalkan kemudaratan, dan ini mudah-mudahan didapat pahala. Ini disebutkan oleh Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Siyasah Syar'iyyah dan juga disyarah oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Makanya saya ingatkan bagi saudara-saudaraku yang kebetulan menjadi hakim, dia harus tahu hukum Allah seperti apa, sehingga ketika dia berhukum, dia berusaha mengarahkan kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Adapun hakim yang tidak tahu hukum syariat, tidak tahu hukum Allah, kemudian nekat masuk menduduki jabatan hakim, maka ini perbuatan konyol, perbuatan yang mengantarkan dirinya kepada penderitaan di akhirat kelak, ya. Maka jika sudah terlanjur jadi hakim, mau tidak mau dia harus belajar tentang hukum Allah, sehingga ketika dia berhukum dengan selain hukum Allah, dia tahu mana yang harus dia lakukan untuk diarahkan lebih dekat kepada hukum Allah. Dan boleh kita tahu namanya bernahi mungkar, dua model, bernahi mungkar dengan menghilangkan kemungkaran secara total, atau dengan meminimalkan kemungkaran. Meminimalkan apa? Kemungkaran, ya. Berhukum dengan hukum selain Allah itu adalah kemungkaran, ya. Tapi kalau kita tidak mampu menghilangkan secara total, kita bisa meminimalkan, yaitu mengarahkan hukum yang mendekati dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, hukum pencipta alam semesta ini. Adakah ya lebih baik daripada hukum yang ditetapkan oleh pencipta alam semesta ini, yang maha berilmu, yang maha mengetahui, yang maha tahu maslahat? Ya, adakah yang merasa bahwasanya hukum dia lebih baik daripada hukum pencipta alam semesta ini? Manusia penuh dengan kekurangan, ya, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, kalian tidak diberi ilmu kecuali hanya sedikit. Tempatnya kesalahan, ya, jangan kena berhukum dengan hukum besar, kita hukum keluarga saja sering salah, hukum tentang anak-anak saja sering keliru, ya. Menjadi perdebatan, menjadi pertikaian, menjadi tidak ridho. Makanya hukum yang terbaik adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka adalah suatu kelaziman bagi orang yang kerja dalam hukum, dia harus tahu hukum Islam, harus hukum, dia seorang muslim, dia harus tahu hukum Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika dia bekerja, dia bisa berhukum dengan adil atau mendekati kepada keadilan, ya. Logikanya sederhana. Kalau dia tidak tahu mana yang hukum Allah, dia tidak tahu mana yang lebih adil. Ya, dia tidak tahu mana yang adil. Adil ya hukum Allah itu yang adil. Selain hukum Allah maka tidak adil. Dan sebenarnya kalau kita lihat dalam masalah hukum, banyak hal-hal hukum-hukum yang syariat masih membuka ke lapangan, tinggal melihat maslahat dan mudarat, ya. Banyak hal-hal yang seperti contoh berkaitan dengan lalu lintas misalnya ini banyak hal-hal yang mungkin dibuat hukum, tinggal melihat maslahat dan mudarat, ya. Tidak ada nas tegas hukumnya A, B, C gitu, enggak, ya. Tetapi tadi seorang harus menguasai hukum Allah sehingga dia bisa menimbang maslahat dan mudarat. Dia punya banyak pertimbangan, database tentang dalil-dalil, sehingga dia baru bisa membuat hukum. Adapun orang tidak pernah belajar agama, kemudian duduk bikin hukum, ya, untuk disebar kepada masyarakat, ya, Allah musta'an, dia hanya menjerumuskan dirinya dalam kebinasaan pada hari kiamat kelak. Tapi kita lanjutkan.
Wa sahhaha Hakim aidan wal uhdatu alaihi, dan ada satu hadis juga kata Az-Zahabi yang disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Al-Hakim maksudnya dalam kitabnya Mustadrak Al-Hakim. Kitab Al-Mustadrak maksudnya Al-Mustadrak ala Sahihain, yaitu penyempurna kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ya, Al-Hakim ini, Abu Abdullah Al-Hakim, beliau membuat suatu buku hadis namanya Al-Mustadrak ala Sahihain. Tujuan beliau artinya dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim ada semuanya hadisnya sahih secara umum ya. Kecuali ada beberapa kritikan dalam Sahih Muslim, kalau tidak salah 19 hadis atau kurang dari 20 hadis. Adapun Sahih Bukhari sahih semuanya, Sahih Muslim ada kritikan. Menurut Abu Abdullah Al-Hakim, ada hadis-hadis sahih di luar daripada Sahihain, di luar daripada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Maka dia pun menulis buku mengumpulkan hadis-hadis yang sahih di luar daripada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tapi wallahu alam bisawab, sepertinya beliau belum meneliti kembali apa yang beliau kumpulkan, keburu meninggal, sehingga banyak hadis-hadis yang ternyata tidak semuanya sahih dalam buku beliau, bahkan ada yang dhaif ya, bahkan yang dhaif jiddan, bahkan yang parah, sehingga tidak semua yang dalam kitab Al-Mustadrak kemudian hadisnya sahih, harus diteliti kembali. Makanya tadi Al-Imam Az-Zahabi sendiri mengkritiki hadis yang sebelumnya, dia mengatakan hadis disahihkan oleh Al-Hakim, tapi la ardahu ana, aku tidak ridho dengan sanadnya, artinya dhaif. Jadi tidak semua kalau hadis diriwayatkan Al-Hakim dalam sahihnya berarti sahih. Beda kalau Sahih Bukhari, Sahih Muslim, sahih insyaallah. Tapi kalau Al-Hakim maka harus diperiksa kembali. Wallahu a'lam bishawab. Baik, di sini juga hadis kata Az-Zahabi, hadis yang diriwayatkan Al-Hakim dan yang dia yang bertanggung jawab akan kesahihannya. Dari hadis Buraidah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, qadin fil jannah wa qadiyani fin nar. Satu hakim di surga dan dua hakim di neraka. Satu hakim di surga, dua hakim di neraka. Qadin arafal haqqa faqadha bihi fahuwa fil jannah. Yang pertama adalah seorang qadhi yang tahu kebenaran dan dia berhukum dengan kebenaran tersebut. Inilah yang di surga. Dia tahu kebenaran, dia berhukum dengan kebenaran tersebut. Maka ini di surga. Wa qadin arafal haqqa fajara muta'ammidan fahuwa finnar. Seorang kemudian yang hakim kedua yang masuk neraka, dia mengenal kebenaran tapi dia berpaling dari kebenaran dengan sengaja, maka dia masuk neraka. Wa qadin qada bi ghairi ilmin fahuwa finnar. Yang ketiga, hakim yang berhukum tanpa ilmu, di neraka. Ini semakin menekankan apa saya katakan. Jadi hakim ada tiga. Satu di surga, dia punya ilmu, dia tahu kebenaran dan dia berhukum dengan kebenaran. Ini di surga. Subhanallah, menunjukkan hakim ini sangat di persimpangan ya, persimpangan antara surga dan neraka. Dia sangat mudah masuk surga kalau dia ternyata adil, karena dia memutuskan permasalahan masyarakat, hak-hak tentang masalah keuangan, tentang nyawa orang, tentang ini banyak hal dia mengerikan ya. Kalau dia adil maka dia akan masuk surga, mudah ya. Tapi kalau dia nggak adil, maka dia sangat mudah masuk neraka jahanam. Ya. Di antara bentuknya dia tahu kebenaran, dia sembunyikan, dia berpaling dari kebenaran, maka di neraka jahanam. Ini hakim kedua di neraka. Hakim yang ketiga di neraka adalah yang berhukum tanpa ilmu. Dia berhukum tanpa ilmu. Ya, bagaimana dia mau tahu kebenaran kalau dia tidak punya ilmu? Makanya saya bilang tadi, wajib bagi orang menduduki jabatan sebagai hakim, wajib bagi dia untuk punya ilmu tentang syariat, wajib ya, wajib ya. Sekarang saja orang yang sekolah hukum harus belajar ilmu waris ya, meskipun dia harus belajar ilmu waris, meskipun dia sekolah di bukan sekolah Islam, dia belajar ilmu waris karena dia mungkin akan berhadapan dengan permasalahan kasus warisan yang ingin dihukum secara Islami. Makanya seorang yang hakim harus dia ngerti tentang hukum-hukum Islam, dia harus belajar, semakin nambah ilmunya sehingga database dia untuk menentukan satu hukum semakin ahli, semakin tahu mana yang menuju kebenaran, sehingga dia bisa hukum dengan baik ya, dengan baik. Ya. Ini menunjukkan bahaya menjadi hakim kalau tidak adil atau tidak punya ilmu. Ya. Jangankan orang-orang biasa, dahulu para ulama disuruh jadi hakim banyak yang kabur, nak mau. Banyak ulama kita baca sejarah mereka tidak mau diangkat jadi hakim. Ya, karena kita ngurusin urusan orang. Ini kamu dapat, ini enggak dapat. Ini duit kamu yang dapat, ini kamu harus bertanggung jawab. Oh, banyak urusan, enggak gampang. Bagaimana nanti hisab pada hari kiamat kalau kita salah berhukum, kita sengaja untuk menjatuhkan hak orang lain.
dan macam-macamnya orang akan nuntut kita pada hari kiamat. Mengerikan. Dulu para ulama saja kabur dari jabatan sebagai hakim karena ketakutan, ngerinya jadi seorang hakim, ya. Maka kemudian kata Az-Zahabi, qultu, kata Az-Zahabi, fa kullun man qada bi ghairi ilmin, fa kullu man qada bi ghairi ilmin wala bayyinah min Allah wa rasulih ala ma yaqdi bihi fa huwa dakhilun fi hadzal wa'id. Semua yang berhukum tanpa ilmu, tanpa bayinah, penjelasan dari Allah dan Rasulnya, ala ma yaqdi bihi, dalam hukumnya tersebut, maka dia masuk dalam hadis ini, ancaman ini. Jadi kalau ada hakim-hakim yang tidak tahu syariat Allah, maka langsung masuk dalam hadis ini, di neraka. Di neraka. Waliyadzubillah, ya. Di neraka. Maka saya katakan tadi, kita sudah sebutkan, ada jenis ketiga, hakim yang dia tidak bisa berhukum dengan hukum Allah karena terjebak dengan peraturan, ya. Tapi dia berusaha untuk mengecilkan kemudaratan. Dia berusaha mengecilkan kemudaratan, itu berusaha berhukum dengan hukum yang mendekati hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini dapat pahala insyaallah. Tapi tidak mungkin dia bisa melakukan demikian kecuali dia mengenal apa itu hukum Allah. Syariat seperti ini sebenarnya bagaimana? Dia tahu syariatnya sehingga dia bisa berhukum mengarah kepada syariat. Tapi kalau dia enggak ngerti sama sekali syariatnya bagaimana dia bisa mengarah kepada hukum yang lebih tepat. Kemudian kata Az-Zahabi, rawa Syarik anil A'mash an Sa'ad bin Ubaidah an Ibni Buraidah an abihi, dari Buraidah juga, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qadiyani fin nar wa qadin fil jannah. Dua hakim di neraka dan satu hakim di surga. Wa dzakara al-hadis. Ya, kemudian hadis tersebut yang sama dengan hadis sebelumnya. Qalu fama dzambul ladzi yajhal. Nabi ditanya, yang tidak punya ilmu kenapa juga masuk neraka? Ya. Zambuhu alla yakuna qadhiyan hatta ya'lam. Dosanya dia kenapa dia jadi qadhi? Harusnya kalau jadi qadhi, jadi hakim harus punya ilmu dulu baru jadi qadhi. Gimana enggak punya ilmu kemudian nekat jadi qadhi? Itu dosanya. Ya. Seharusnya kan kalau enggak tahu enggak apa-apa, harusnya demikian. Tapi sekarang kamu enggak tahu tapi kamu hukumi harta orang, hukumi nyawa orang, hukumi di penjara atau tidak. Sebenarnya kau enggak punya ilmu, gimana kau nekat jadi qadhi? Oh, dia pakar qadhi dalam undang-undang negara. Iya, itu harus, ya, dia ngerti, tapi dia harus tahu hukum Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bisa, ya, pada perkara-perkara yang masih ada bisa diarahkan kepada hukum Allah, maka harus dia lakukan. Wajib bagi dia sebagai seorang muslim yang beriman dengan Allah sebagai Tuhannya, sebagai pencipta alam semesta, ahkamul hakimin, yang paling adil, yang paling menegakkan hukum, ya. Maka dia harus mengerti sehingga dia bisa mengarahkan hukum kepada yang lebih tepat jika dia tidak mampu berhukum dengan hukum yang tepat. Kata Zahabi, isnaduhu qawi, isnadnya kuat. Ya. Aqwa minhu hadithu Ma'qil bin Sinan, dan ada hadis yang lebih kuat kata Az-Zahabi, yaitu hadis Ma'qil bin Sinan radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Ma min ahadin yakunu ala syai'in min umuri hadhil ummah fala ya'dilu fihim illa kabahullahu finnar." Tidaklah seorang pun, ya, yang berada dalam suatu perkara dari urusan-urusan umat ini, kemudian dia tidak adil dalam urusan umat, kecuali kabbahullahu finnar, Allah akan menjerumuskan wajahnya dalam neraka jahanam. Allah akan menjungkrakkan dia dalam neraka jahanam. Ini waliyadzubillah mengerikan, ya. Kalau kita permasalahan berkaitan dengan masyarakat, masalah hak mereka, semua harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rawa Utsman bin Muhammad al-Akhnasi wa huwa saduq anil Maqburi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "Man ju'ila qadhiyan bainan nas fa ka'annama dhubiha bi ghairi sikkin." Barang siapa yang dijadikan qadhi di antara manusia, seakan-akan dia disembelih tanpa pisau. Artinya, bayangkan misalnya disembelih pakai kayu, sakit, ya. Meskipun kalau pisau cepat, kalau pakai kayu, pakai kan lama, ya. Ini barang siapa yang dijadikan qadhi di antara manusia, hakim, seakan-akan disembelih tanpa pisau, dan ini isnadnya jayyid, kata Zahabi, sanadnya jayyid, yaitu sahih, ya. Dan itu menunjukkan seorang harus waspada, hati-hati, ya, karena mengerikan dia keputusan dia menjadi keputusan hak-hak manusia. Kemudian kata Zahabi, amma idza ijtahada al-hakim wa qada bima qama bihi dalil ala sihhatihi wa lam yahkum bi ra'yi faqihin wa qad laha dha'fu dzalikal qaul fa huwa ma'jurun wala bud.
Adapun jika seorang hakim sudah bersungguh-sungguh, dia sudah punya ilmu, dia bersungguh-sungguh dan dia berhukum dengan dalil yang dia miliki dan dia tidak mengikuti pendapat seorang ahli fikih misalnya, tapi dia punya dalil yang kuat dan dia tahu pendapat ahli fikih tersebut lemah, maka dia insya Allah dapat pahala dan pasti dapat pahala, kata Az-Zahabi. Intinya harus berhukum dengan ilmu. Harus berhukum dengan ilmu, meskipun terkadang menyelisih mazhab tertentu ya. Kalau dia tahu ilmunya benar, enggak ada masalah dan dia pasti dapat pahala. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza syadaha al-hakim fa asaba falahu ajran. Jika seorang hakim berijtihad bersungguh-sungguh ya untuk menghukum dengan yang benar, fa asaba, ternyata benar, falahu ajran, maka dia mendapatkan 2 pahala. Wa in syahada fa akhta'a, kalau dia ternyata salah dan kalau dia sudah berijtihad fa akhta'a, kemudian dia salah, falahu ajr. Meskipun salah tetap dapat 1 pahala karena dia sudah berusaha untuk mengenal kebenaran. Intinya seorang berusaha di atas ilmu dan berusaha mengenal kebenaran. Farattaban Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ajra idza ijtahada fil hukm. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ada pahala bagi hakim yang sudah bersungguh-sungguh mengenal hukum yang benar. Fima idza kana muqallidan fima yaqdi bihi falam yadkhul fil khabar. Adapun jika dia hanya taklid dan dia ikut-ikutan tanpa bersungguh-sungguh, maka dia tidak masuk dalam hadis ini. Wa yahrumu 'alal qadhi an yahkuma wa huwa ghadban, dan haram bagi hakim untuk berhukum dalam kondisi marah. La siyama minal khasam, apalagi kalau dia marah terhadap musuh ya. Ini tidak boleh dia berhukum karena dia pasti sulit untuk bersikap berhukum adil kalau dia marah. Dia harus tenang dulu baru dia berhukum. Kalau dia berhukum dalam kondisi marah, hukumnya tidak diambil dalam kondisi marah. Kemudian beliau berkata, wa idza syama'a fil qadhi qillatu ilmin, kata Az-Zahabi rahimahullah, jika ternyata terkumpul pada seorang hakim qillatu ilmin, ilmunya tidak sedikit, wa su'u qasdin, niatnya buruk, wa akhlaqu za'irah, ngamuk, bengis, sadis ya, akhlaknya buruk, wa qillatu wara'in, dan tidak wara', faqad tammat khasaratuhu, maka telah sempurna kerugiannya. Wa wajaba alaihi an ya'zila nafsahu, wajib bagi dia untuk melengsarkan dirinya dari majelis hakim, wa yubadiru bil khalasi minan nar, dan segera menyelamatkan dirinya dari neraka jahanam. Perkataan yang mengerikan diucapkan oleh seorang alim bermadzhab Syafi'i. Dibilang kalau hakim terkumpul udah enggak punya ilmu tentang agama, niatnya buruk, hanya pengin duit saja, pengin kaya saja, kemudian apalagi akhlaknya kasar, kasih hukum kenceng-kenceng, sangar, tidak punya wara, ya, asal ngomong, maka telah sempurna kerugiannya. Makanya yang menakjubkan kalau kita di Madinah, jadi hakim itu imam Masjid Nabawi. Imam Masjid Nabawi itu hakim, ya. Syekh Shalal Al-Budair hakim, Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim hakim, ya. Di antaranya Syekh Husain Al-Syekh hakim. Imam Masjid Nabawi itu rata-rata hakim. Ya, rata-rata hakim. Artinya tidak sembarang orang dijadikan hakim. Orang yang punya takwa, ya. Yang dia tahu dia sedang berhukum, ini hak orang, ini dapat hak atau tidak, bersungguh-sungguh ya. Karena saya sering masuk di mahkamah karena ada urusan-urusan penterjemahan ya. Jadi saya kadang ketemu dengan mereka, kadang saya ada permasalahan di hadapan mereka. Bagaimana bahwasanya tidak sembarang menjadi hakim ya. Mengerikan. Apalagi kalau sudah apalagi kalau sudah ilmunya enggak ada, kemudian niatnya buruk ya, hanya mengerikan deh. Kemudian Wan Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, laknatullahi 'alal rashi wal murtashi. Allah melaknat bagi orang yang memberi riswah, memberi sogokan, raswah, wal murtashi, yang menerima sogokan tersebut. Sahahu At-Tirmidzi. Ini sebenarnya dosa sendiri, menyogok, menerima nyogok, tapi dibawakan oleh Imam Zahabi dalam masalah hakim, isyarat bahwasanya banyak hakim yang menerima sogokan. Isyarat bahwasanya banyak hakim yang menerima sogokan, karena ini pintu sogok menyogok sangat besar ya. Bayangkan kalau ada permasalahan, ternyata orang tersebut misalnya harus bayar kepada negara misalnya 1 triliun misalnya, merugikan, terus kemudian dia sogok kepada hakim 100 miliar saja, yang penting dia selamatkan 900 miliar ya. Ini mengerikan seperti ini ya. Subhanallah, mengerikan jadi hakim, mengerikan jadi pengacara yang membela kebatilan ya. Justru kalau semakin pandai membela kebatilan, semakin banyak duitnya, banyak yang senang cari dia, orang ini hebat ya.
kebatilan bisa dibela, lolos dari hukuman ya. Subhanallah ya. Waliyadzubillah, maka seorang waspada apalagi menjadi seorang hakim ya. Bukan kedudukan yang perlu dibanggakan menjadi hakim, justru kedudukan yang sangat mengerikan. Apalagi ternyata tidak ada takwanya, tidak ada waraknya, main perempuan, anulah ini macam-macam lah. Waduh, hanya menjerumuskan dirinya dalam neraka jahanam. Seorang yang sudah terlanjur jadi hakim, hendaknya dia bertakwa kepada Allah, mulailah dia belajar agama, dia mengenal hukum-hukum Allah sehingga dia bisa berhukum menjadi lebih tepat dan dia bisa kasih usulan. Kalau ada hukum yang bisa berubah menjadi yang lebih baik, ya dia bisa kasih usulan demi perbaikan. Ya, karena hukum terbaik adalah hukum pencipta alam semesta, bukan hukum manusia. Ya. Yang berikutnya, dosa yang berikutnya, al-qawwat al-mustahsin al-ahlihi. Al-qawwat itu maksudnya yang dayuth, diantaranya yang menggiring keluarganya kepada kemungkaran, menggiring keluarganya kepada perzinahan, atau ridho jika terjadi perzinahan pada keluarganya dan dia tidak merasa terganggu, tidak merasa, dia santai-santai aja, itu namanya dayuth. Itu namanya dayuth. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman ya. Di antara hal yang pernah saya tadi sebelum masalah hakim, ada kasus sebagian orang dekat yang saya kenal, subhanallah, kasus. Kemudian sampai berapa kali sidang. Sidang pertama dia kalah tapi naik banding. Yang satu lawannya bayar, sogok menang, terus naik banding lagi, bayar lagi, sogok lagi, menang. Terus sampai pada tingkatan yang paling tinggi, dia sogok paling banyak, dia menang akhirnya. Waliyadzubillah ya. Sehingga lawan yang sogok sudah melulu, ternyata di penghujung dia kurang sogokan, lebih kuat kawan yang orang saya kenal tersebut, menanglah dia. Ya. Jadi mengerikan, ini pintu-pintu riswah, pintu-pintu sogokan di dalam hukum-hukum seperti ini sangat mengerikan. Ya, kita hanya menyampaikan nasihat ini kepada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tahu kehidupan ini hanyalah pendek. Setelah itu ada tanggung jawab, ya, kemewahan. Apa sih yang mau dirasa? Orang punya uang 1 triliun kan, dengan hidup sama-sama makan, sama-sama tidur, sama-sama bisa bahagia meskipun tidak punya uang sampai triliunan. Bahkan orang triliun belum tentu bahagia ya. Yang penting kita bisa makan, bisa ibadah, bisa ketemu anak, bisa ketemu istri, alhamdulillah. Kemudian terima sogokan, membela kebatilan, duit banyak, tapi terus setelah itu mau apa? Setelah itu kemudian tua, kemudian tewas, kemudian selesai. Azab menanti. Tapi kita lanjutkan hadis yang dosa besar terakhir. Tadi dayuth yang membiarkan dalam keluarganya terjadi kemaksiatan, perzinahan dan yang misalnya. Allah berfirman, az-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa hurrima dzalika lil mu'minin. Wanita pezina tidak ada yang menikahinya kecuali lelaki pezina atau lelaki musyrik, dan itu diharamkan bagi seorang mukmin. Kalau seorang wanita pezina, ini perkara yang buruk, yang lelaki baik tidak akan mau nikah dengan pezina. Dia hanya naksir sama pezina kalau dia juga seperti itu. Masyarakat tahu itu wanita pezina, mana mau ya, kecuali dia memang lelaki yang jiwanya juga rusak ya. Lelaki baik-baik mana mau punya istri pezina, mana mau istrinya pezina. Secara tabiat menolak lelaki baik-baik punya istri pezina. Masyarakat juga tahu itu buruk. Nah, kalau ada seorang lelaki istrinya pezina, dia biarkan saja, ini aneh ya, berarti dia tercela, seakan-akan dia juga pezina ya, karena Allah mengatakan az-zaniyatu la yankihuha, wanita pezina tidak nikahi kecuali lelaki pezina juga atau lelaki musyrik. Nah, kalau seorang laki-laki tahu istrinya suka berzina dan dia biarkan saja, waliyadzubillah, maka ini laki-laki juga pezina sebenarnya ya. Laki pezina ya. Dari Sulaiman bin Bilal an Abdullah bin Yasar al-A'raj qala haddatsana Salim bin Abdullah an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la yadkhulul jannata al-aqu li walidayhi." 3 orang tidak masuk surga. Yang pertama, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, wa dayuth, dan dayuth yang tadi itu seorang yang biarkan kemungkaran terjadi dalam keluarganya, di rumahnya ada anaknya berzina, istrinya berzina, dia biarin aja. Wa rajulatun nisa, dan orang-orang yang mengikuti wanita ya. Yang meniru-niru wanita. Taib, atau wanita yang meniru-niru laki-laki. Wanita yang meniru-niru laki-laki. Hadisnya sahih.
lakin ba'dhum yaqul an abihi an Umar marfu'an. Faman kana yadhunnu bi ahlihi al-fahishah wa yataghafal li mahabbatin fiha, kata Az-Zahabi, jika seorang suami tahu istrinya melakukan perbuatan zina dan dia pura-pura tidak tahu karena dia cinta kepada istrinya, dia biarin aja, ya. Aw li anna laha alaihi dainun wa huwa ajiz, atau ternyata sang suami punya hutang sama istrinya. Suami punya hutang sama istrinya, dia tidak mampu untuk membayar. Ya, ini seperti zaman sekarang, mungkin istrinya memiliki kedudukan yang tinggi, pejabat tinggi, suaminya rendahan, istrinya main sama laki-laki, dia enggak berani, dia biarin aja karena dia enggak ingin berpisah dari istrinya. Selama ini dia ditanggung kehidupannya oleh istrinya misalnya, ya. Aw sadaqun thaqil, atau dia punya mahar yang mahal belum dia bayar. Aw lahu atfalun sighar, atau punya anak-anak kecil dari wanita tersebut. Ya, tarfa'u ila al-qadhi wa tatlubu bi fardihim. Ya. Tarfa'u ila, yang kemudian sang istri kemudian mengangkat permasalahan itu kepada qadhi dan menuntut hak-hak anak-anaknya, fahuwa duna man yu'arrisu 'alaiha, maka ini juga salah tetapi lebih rendah daripada orang yang justru mengarahkan istrinya kepada perzinahan. Wala khaira fi man la ghairata lahu, tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak punya kecemburuan, ya, tidak punya kecemburuan. Jadi Az-Zahabi menyebutkan dua tingkatan. Tingkatan pertama yang disebutkan dalam judulnya al-qawat, ya, al-mustahsin ala ahlihi, yaitu yang justru menjumuskan istrinya dalam perzinahan, ya. Dan yang kedua, dia tahu istrinya zina atau hubungan dengan laki-laki lain, tapi dia biarin saja karena cinta kepada dia atau karena banyak hal-hal yang lain. Ini yang kedua lebih ringan, ya. Yang ketiga mungkin ada isyarat dia karena dia tidak cinta. Yang ketiga ada isyarat dia tidak mau lepas dari istrinya karena ada beban yang harus dia tanggung, entah mahar belum dia bayar atau anak-anak yang kalau dia lepas dia akan dituntut oleh istrinya, atau tadi dia hidupnya ditanggung oleh istrinya memiliki kedudukan yang tinggi, dia ini lebih rendah lagi. Yang paling parah adalah yang mengarahkan istrinya kepada perzinahan. Waliyadzubillah. Dan kita di zaman sekarang itu mungkin terjadi, bagaimana seorang menjual istrinya, ya, dan hanya meniru-niru orang-orang kafir yang tidak punya malu, ya. Orang kafir yang tidak punya malu, yang adat mereka kalau membawa istrinya dengan pakaian yang seksi di hadapan laki lain, bahkan mungkin istrinya dicium oleh laki-laki lain, mungkin istrinya pacaran sama laki-laki lain, dia juga pacaran sama istrinya orang. Suatu hal yang wajar kalau di negara-negara kafir. Semuanya dayuth, ya. Laki-laki enggak punya cemburu, perempuan juga tidak punya cemburu. Waliyadzubillah. Penyakit itu jangan sampai berpindah ke tanah air, ya. Namun itu bisa sangat mudah berpindah jika dilihat dari tontonan-tontonan yang ada di internet atau yang lainnya. Hal itu bisa berpindah pada jiwa seorang yang rusak karena melihat tontonan-tontonan yang seperti itu. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari hal-hal seperti itu, ya. Maka seorang laki harus punya kecemburuan, ya. Adapun orang lelaki tidak punya kecemburuan, maka tidak ada kebaikan baginya. Jangan menjadi dayuth dalam keluarga, karena dayuth adalah dosa besar. Wallahu alam bisawab. Sampai di sini saja yang saya sampaikan. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Pak Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga kita dapat mengambil ibrah dan pelajaran dari apa yang telah disampaikan. Dan alhamdulillah kita telah masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin kami prioritaskan kepada para penanya untuk bertanya sesuai dengan tema kita kali ini. Ya, namun bila masih ada waktu, mungkin bisa ada pertanyaan di luar tema. Mungkin langsung ke pertanyaan yang sudah raise hand terlebih dahulu. Yang pertama ada Muhammad Nugraha. Tafadhol. Minta unmute Muhammad Nugraha yang kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz beserta keluarga selalu dalam lindungan Allah SWT. Besarin.
izin Ustaz, mudah-mudahan ini masih sesuai dengan tema Ustaz, terkait dosa besar yang berupa bunuh diri ya Ustaz ya. Ini waktu itu saya teringat ada sedikit polemik di sekolah gitu ya Ustaz ya. Salah satu itu waktu itu pernah ada masa liburan panjang gitu Ustaz ya. Sebuah sekolah itu berencana untuk mengajak anak didiknya ke tempat hiburan yang mengundang wahana bermain gitu Ustaz ya. Dan memang itu cukup beresiko gitu kalau kita lihat. Nah, apakah kita selaku seorang muslim gitu ya Ustaz, apakah bisa beranggapan boleh gitu bahwa kita ke wahana-wahana yang beresiko itu bisa mengundang unsur bunuh diri gitu Ustaz, karena ya kalau kita selalu bersama gitu ya, ada beberapa kondisi yang memang wahana-wahana itu sangat beresiko gitu, bisa jatuh dari langit gitu kan ya. Bahkan ada di beberapa negara itu tingkat keamanan itu sangat sudah diperhitungkan sedemikian rupa, tapi tetap aja ada juga nyawa yang menghilang seperti itu. Kira-kira apakah itu seperti itu ya Ustaz, maksudnya boleh kita sampai sejauh itu menilai tempat-tempat hiburan yang berwahana beresiko seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah." Janganlah kalian melemparkan diri kalian dalam kebinasaan ya. Hal-hal yang bisa mengantarkan kepada kebinasaan maka hukumnya haram. Mungkin tingkatannya tidak seperti bunuh diri, tapi itu adalah sarana untuk bunuh diri. Seperti tadi ya, permainan yang sangat mengerikan yang itu bisa fatal ya. Misalnya ke tebing-tebing yang itu bisa menimbulkan kematian, dan itu banyak terjadi ya. Atau hal-hal yang bisa menimbulkan kebinasaan kita jauhi ya. Seperti manjat gunung di suasana yang mengerikan, misalnya musim lagi dingin, puncak dingin, puncak-puncaknya dingin, atau lagi larva lagi bereaksi misalnya. Ini semua tidak boleh dilakukan. Orang menantang keberanian, tapi itu konyol ya. Kekonyolan, mati konyol seperti itu. Tapi apakah dia dihukum dengan hukum bunuh diri? Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak tahu. Cuma Allah melarang kita menjerumuskan diri kita pada hal yang bisa membinasakan. Oleh karena sebagian ulama berfatwa tentang orang yang bawa mobil kenceng-kenceng ya, kemudian di luar batas ambang normal, dan itu bisa mati dan akhirnya mati. Sebagian mereka anggap ini bunuh diri, divonis sebagai hukum bunuh diri, karena dia tahu ya, bahwasanya seperti itu bisa mematikan, entah dia bunuh diri dia atau dia bunuh orang akhirnya gara-gara kenceng-kenceng ya. Kebangga-banggaan bisa balap-balapan dan bawa dengan fatal, dengan kecepatan yang luar biasa di jalan umum, ini bisa membuat seorang mati. Sebagian ulama berfatwa termasuk bunuh diri, tapi Allah alam bisawab, bunuh diri biasanya itu ada niatnya. Seorang bunuh diri dia ada niat untuk bunuh dirinya. Ya, beda dengan orang yang secara perbuatan dia ingin bunuh diri, tapi secara niat dia hanya ingin bergaya, ingin bermain, tapi secara perbuatan menjerumuskan diri pada kematian. Ditinjau dari perbuatan dia seakan-akan bunuh diri, tapi ditinjau dari niatnya dia sebenarnya tidak. Jadi tidak ingin mati tentunya. Dia ingin bergaya, tapi Allah alam bisawab, intinya ini semuanya hukumnya haram. Tapi apakah divonis seperti hukum bunuh diri? Saya katakan sebagian ulama memvonis orang yang main mobil dengan kencang-kencang, atau mungkin main motor dengan gaya-gaya yang itu dianggap bunuh diri, karena dia telah meremehkan nyawanya bermain dengan hal yang bisa mengantarkan kepada kematian dan akhirnya mati. Intinya kita jangan kemudian kalau sudah bisa main tersebut apa disebut jagoan? Ya enggak juga. Udah jagoan. Jagoan neon kali. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari penanya khususnya, dan dapat kita ambil pelajaran untuk kita semua. Selanjutnya Anda bacakan dulu pertanyaannya melalui via chat. Ustaz, Assalamualaikum, izin bertanya, bunuh diri itu apakah melewati takdir Allah, atau bukannya seseorang tersebut sudah ditetapkan meninggal untuk secara bunuh diri? Bagaimana menanggapi hal ini Ustaz? Jazakallahu khairan. Semuanya sudah ditakdirkan. Iblis sudah ditakdirkan, Fir'aun sudah ditakdirkan, orang berzina ditakdirkan, orang mati bunuh diri sudah, semuanya ditakdirkan. Tapi takdir bukan dalil untuk melegalkan ya. Kita tidak tahu apa yang ditakdirkan. Seorang tidak boleh berdalil dengan takdir untuk melegalkan apa yang dia lakukan. Ya, Allah mempunyai sunnatullah. Allah sudah mencatat semuanya.
dan sudah mentakdirkan semuanya, tapi semuanya ada aturannya, yaitu mengikuti sunatullah. Yang kita di hadapan kita cuma ada sunatullah. Kamu baik, kamu punya pilihan. Kita nggak pernah terpaksa, kita nggak pernah didorong. Ya, kalau seorang mati terpaksa, dia tidak dihukum mati bunuh diri. Dia bunuh diri itu dia milih. Dia milih. Sama seperti kita mau makan apa, kita bisa milih. Meskipun makan tersebut sudah ditakdirkan. Meskipun makan tersebut sudah ditakdirkan, ya. Kita mau pergi ke masjid nggak ke masjid, kita yang milih. Meskipun apapun kesimpulannya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian juga seorang mati bunuh diri juga ditakdirkan oleh Allah. Ini rahasia Allah. Nggak timbul pertanyaan, kenapa Allah mentakdirkan si fulan mati bunuh diri? Sama, kenapa Allah takdirkan si fulan menjadi iblis? Kenapa Allah takdirkan Fir'aun jadi Fir'aun? Itu di luar nalar kita, bukan saatnya kita berpikir hal tersebut. Yang kita pikirkan depan kita adalah apa yang kita lakukan. Kita nggak tahu takdir kita, tapi Allah sudah kasih wa hadainahu najdain. Kami tunjukkan kepada dua jalan. Imma syakiran wa imma kafurat. Bersyukur atau kufur. Pilihan jelas. Tinggal kita memilih, ya. Allah alam bisawab. Nah Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya Ustaz. Sebelum ke penanya yang resen, masih pertanyaan melalui via chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, apakah mereka yang melakukan bom bunuh diri dan sebagai dalangnya, jika mati dalam tidak bertobat, itu akan kekal di neraka sebagaimana yang disebutkan dalam hadis di Abu Hurairah tadi Ustaz? Karena dampak buruk dari aksi mereka juga telah mencoreng nama baik Islam, sehingga Islam disebut dengan agama teroris dan orang lari dari Islam. Mohon penjelasannya Ustaz. Kita katakan bahwasanya perbuatan mereka perbuatan tercela, dibangun di atas pemikiran takfir. Yang mereka bom juga adalah orang-orang Islam, ya. Polisi kadang mereka bom di masjid, orang lagi sholat Jumat ngebom, ya. Ya, ini adalah hal yang aneh, ya. Tadi pemikiran mereka terkontaminasi dengan pemikiran Khawarij yang mudah mengkafirkan kaum muslimin, kemudian aksi membunuh kaum muslimin, ya. Orang polisi, tentara, mereka juga sholat, ya. Orang Islam sebenarnya mereka melakukan maksiat, mungkin ada maksiat yang mereka lakukan, ada di antara mereka juga yang baik. Tapi apakah kemudian maksiat mereka menjadikan mereka kafir, ya? Dan itulah yang salah pemahaman ini yang berbahaya, pemikiran takfiri yang tersebar di sebagian tanah air kita, ya. Yang jelas apa yang mereka lakukan perbuatan buruk, ya. Dan dosa jariah yang mereka tanggung meresahkan kaum muslimin, dan yang sudah kita sebutkan dalam pengajian tadi, ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, mungkin untuk terkait dari hadis yang menyatakan bahwa akan kekal di neraka tadi Ustaz. Dosa bunuh diri sudah kita katakan, walaupun dosa bunuh diri maka dia bukan kekal di situ, maksudnya bukan kekal seperti orang-orang kafir, tapi waktunya lama, ya. Waktunya lama karena bunuh diri bukanlah kekufuran. Sebagaimana sudah kita jelaskan dalam pengajian. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, selanjutnya kami persilakan kepada Abu Musa Tafadhol, dapat di-unmute untuk bertanya secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau berizin bertanya Ustaz, yang pertama, ya, apakah kalau misalnya kita main-main bunuh diri untuk perlihatkan sama teman, ternyata kita mati benar Ustaz? Kamu masih hidup sekarang? Masih hidup gimana? Antum masih hidup gimana? Misalnya kalau ada orang seperti ada orang. Iya. Yang kedua Ustaz, di luar tema ini Ustaz, mengenai kalau misalnya saya pinjam uang di bank syariah untuk KPR rumah, saya beli rumah sistem KPR Ustaz, tapi itu uangnya kan rumah yang saya beli itu rumahnya mertua. Terus saya pinjam uangnya, terus saya pakai Ustaz. Bagaimana hukumnya itu Ustaz? Tunggu. KPR di rumah pakai uang siapa? Uang bank Ustaz. Uang bank. Saya dibelikan rumah. Terus rumah yang saya beli itu rumahnya mertua. Terus yang uang dari bank itu saya pinjam lagi Ustaz dari mertua. Apakah boleh Ustaz begitu? Terima kasih. Saya nggak paham nih pertanyaannya. Jadi kasusnya bagaimana? Tunggu ya, jawab yang pertama dulu mengenai seorang main-main tidak sengaja bunuh diri. Yang jelas itu dosa.
wala tulqu bi aydikum ila tahluka, jangan kalian melemparkan diri kalian ke kebinasaan. Segala hal yang fatal yang bisa menimbulkan kematian jika seorang sengaja melakukannya itu dosa besar. Ya, tapi apakah divonis bunuh diri karena dia tidak punya niat untuk bunuh diri dia tidak sengaja mati akhirnya. Hendaknya dijauhi, tapi apakah dikatakan dia bunuh diri, wallahu alam bisawab ya. Tapi jelas itu adalah hal yang dosa karena spekulasi tinggi kemudian melakukan hal yang berbahaya bagi diri itu dilarang. Semua hal yang membahayakan diri hendaknya dijauhi. Adapun pertanyaan kedua tadi saya tidak paham, mungkin ditanyakan kepada ustaz yang lain. Wallahu alam bisawab. Ustaz, jazakallahu khairan. Ustaz, barakallahu fikum atas jawaban dari pertanyaannya. Ustaz, selanjutnya kita beralih ke pertanyaan yang via chat dari Ahwat. Assalamualaikum, saya pernah mendengar jika ada wanita yang suka mengupload foto-fotonya di sosial media, bahkan memakai baju yang tidak syar'i dan bermake up, maka apakah suaminya jika membiarkan bisa dibilang dengan suami yang dayus? Ustaz, jazakallahu khairan. Ustaz. Allah alam bisawab. Lafal dayus tadi berkaitan dengan fahisyah, perbuatan fahisyah itu berkaitan dengan zina ya. Jelas itu perbuatan yang buruk bagi seorang laki-laki, harusnya punya rasa cemburu ya. Ya, tapi kalau sampai pada derajat dayus yang merupakan dosa besar ya, ini saya tidak tahu, tapi seharusnya lelaki cemburu. Jangan membiarkan istrinya menampilkan kecantikannya di medsos, dilihat oleh banyak orang. Karena kita sadari sebagian lelaki justru bangga ketika suaminya cantik dia pamerkan untuk dilihat oleh banyak orang ya. Ada nilai-nilai dayus, tapi apakah yang dimaksud seperti dalam hadis? Yang karena dalam hadis disebutkan fahisyah itu perbuatan zina. Apakah sama? Wallahu alam bisawab. Tapi demikian saja kepada ikhwan-ikhwan sekalian yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Pada jamaah Masjid Ukhuwah, insyaallah kita ketemu bulan depan lagi melanjutkan buku yang sangat indah ini tentang Al-Kabair. Kita belajar sedikit demi sedikit agar kita terhindar dari dosa-dosa besar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum.